Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kita lanjutkan materi kita di minggu lalu ya, mengenai persamaan garis lurus. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, menentukan kemiringan garis dari persamaan garis lurus. Yang kedua, menentukan kemiringan garis dari dua titik yang diketahui. Kita bahas dulu untuk gradien atau simbolnya M kecil. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis dengan perbandingan antara perubahan sisi tegak dengan perubahan sisi mendatar. Nah, gradien ini biasanya dilambangkan dengan huruf M. Kemudian, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Maka, M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Sama dengan delta Y per delta X, atau perubahan sisi tegak per perubahan sisi mendatar. Agar lebih paham, kita simak di contoh soal slide berikutnya. Perhatikan, kita di sini akan mencari gradien jika diketahui grafiknya. Perhatikan grafik yang pertama, di sana ada koordinat kartesius disertai dengan garis lurus, di mana garis lurus ini terdiri dari titik A dan B yang kemudian ditarik. Ingat tadi, untuk mencari gradien jika diketahui grafiknya, yaitu perubahan sisi tegak dibagi perubahan sisi mendatar atau delta Y per delta X. Nah, perhatikan di dalam grafik yang pertama, delta Y-nya menuju, arahnya ini menuju tanda panah ke atas. Dia bergerak 2 satuan, maka di sana delta Y-nya 2. Nah, kemudian delta X-nya, arah panahnya juga ke sebelah kanan, atau sisi perubahan sisi mendatarnya dia ke sebelah kanan. Berarti dia juga delta X-nya bernilai positif. Maka diperoleh di sana M-nya sama dengan 2/3. Nah, perhatikan untuk grafik yang kedua, delta Y per delta X. Delta Y-nya ini atau perubahan sisi tegaknya ini, posisi panahnya ke bawah, berarti nilainya ini negatif ya. Dia bergerak ke bawah, dia 2 satuan ke bawah, berarti negatif 2. Dan untuk perubahan sisi mendatarnya, delta X, arah panahnya ke sebelah kanan. Dia bergerak 3 satuan ke arah kanan, maka delta X-nya positif 3. Sehingga gradiennya atau M-nya pada grafik yang kedua, delta Y per delta X sama dengan negatif 2/3. Selanjutnya, kita akan menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C adalah M. Gradiennya berarti M ya, yang di dekat variabel X. Ini jika bentuknya eksplisit. Nah, yang kedua, gradien garis dengan persamaan AX ditambah BY sama dengan C, atau AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka gradiennya atau M-nya sama dengan negatif A per B. Nah, ini jika bentuknya implisit, mencari gradiennya seperti ini. Perhatikan, contoh yang pertama. Tentukan gradien dari garis Y sama dengan negatif 5X ditambah 4. Nah, ini kan bentuknya eksplisit ya, berarti M-nya atau gradiennya yang pasti di dekat variabel X. Dalam hal ini, M-nya atau gradiennya sama dengan negatif 5. Nah, perhatikan yang kedua. Tentukan gradien dari garis 2X ditambah 6Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya implisit ya. Kita tentukan dulu. A-nya ini kan sama dengan 2 yang AX ya.
koefisien AX, A-nya ini sama dengan 2, kemudian BY, B-nya ini sama dengan 6, dan C-nya ini sama dengan negatif 3. Nah, untuk mencari gradiennya, jika bentuknya implisit seperti ini, maka M sama dengan min A per B, atau dalam hal ini M-nya sama dengan negatif, A-nya kan 2 tadi, negatif 2 per B-nya 6. Negatif 2 per 6. Nah, ini diperkecil lagi sehingga menjadi sama dengan negatif 1 per 3. Perhatikan kembali yang nomor ketiga. Dia mencari gradien dengan garis 8x dikurangi 4y sama dengan 3. Nah, ini kan bentuknya implisit ya, yang AX tambah B sama dengan C. Nah, kita tentukan A-nya sama dengan 8, B-nya min 4, dan C-nya 3. Maka M-nya sama dengan min A per B. Sehingga diperoleh M-nya ini negatif, A-nya 8 per B-nya negatif 4. M-nya diperoleh 2. Perhatikan yang selanjutnya ini menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Nah, gradien garis yang melalui titik A yaitu X1 dan Y1, kemudian titik B, X2 dan Y2 adalah M atau gradiennya sama dengan delta Y per delta X, artinya perubahan Y per perubahan X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik A, 2, dan 3, dan titik B, negatif 4, dan 6. Nah, untuk titik A, 2 ini sebagai X1, dan 3 sebagai Y1, kemudian di titik B, negatif 4 ini sebagai X2, dan 6-nya sebagai Y2. Nah, sudah diketahui, tinggal dimasukkan atau disubstitusikan ke dalam rumus gradien. Maka M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan, tadi Y2-nya kan sama dengan 6, Y2 6 dikurangi Y1-nya yaitu 3, 6 dikurangi 3 per X2-nya tadi negatif 4 dikurangi X1-nya yaitu 2. Sama dengan 6 dikurangi 3, 3 per negatif 4 dikurangi 2, negatif 6. Sehingga di sana 3 per negatif 6. Nah, ini bisa diperkecil lagi, di mana pembilangnya dibagi 3, dibagi lagi penyebutnya dengan 3, maka menghasilkan negatif 1 per 2. Hubungan gradien dengan kedudukan garis sebetulnya ini hanya secara garis besar. Lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Poin A, perhatikan jika garis G sejajar dengan garis H, maka MG sama dengan MH atau gradien garis G sama dengan gradien garis H, atau bisa dirubah dengan M1 sama dengan M2. Nah, yang poin B, perhatikan jika garis G tegak lurus dengan garis H, maka MG dikalikan MH sama dengan negatif 1, atau gradien garis G dikalikan gradien garis H sama dengan negatif 1, atau juga M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga di sana MG sama dengan negatif 1 per MH, atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Nah, yang poin C, perhatikan garis yang mendatar atau garis yang sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya pasti bernilai 0. Kemudian garis yang tegak atau garis yang sejajar dengan sumbu Y pasti tidak mempunyai gradien.
Untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa dan siswi yang telah menyimak pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.